Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima. Langsung saja, mari kita simak videonya. Menyimpulkan isi teks media cetak. Dalam sebuah bacaan, tentunya terdapat kesimpulan. Sebuah kesimpulan diperoleh setelah menentukan hal-hal penting atau pokok pikiran pada bacaan. Kesimpulan merupakan informasi yang didapat dengan kemampuan sendiri setelah membaca keseluruhan paragraf. Kesimpulan dapat dibuat dengan menentukan kata kunci pada bacaan, menemukan keterhubungan dengan isi, dan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Melalui kesimpulan, kita dapat membuat sebuah opini sesuai dengan bacaan. Adik-adik, mari kita membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Perhatikan bacaan berikut. Ilmuwan Austria menemukan letusan kuat radiasi matahari. Ilmuwan dari University of Graz di Austria mencatat satu letusan paling kuat radiasi matahari yang terjadi selama 10 tahun belakangan sehingga mengakibatkan gangguan radio. Letusan tersebut dicatat oleh Kanzelhuhe Observatory di universitas tersebut. Para ilmuwan mengatakan, letusan energi dari matahari dapat mengakibatkan gangguan pada medan magnet bumi sehingga memengaruhi sistem teknik di bumi dan antariksa. Nah, setelah kita memahami bacaan tersebut, kesimpulannya sebagai berikut. Penemuan letusan paling kuat radiasi matahari selama 10 terakhir oleh ilmuwan Austria dapat mengakibatkan gangguan pada medan magnet bumi sehingga memengaruhi sistem teknik bumi dan antariksa. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor. Panas atau kalor merupakan suatu energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Panas bergerak dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor memiliki 3 cara dalam perpindahannya, yaitu melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Sedangkan radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga perpindahan tersebut memiliki keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, ada juga kerugian yang ditimbulkan dari ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Apa saja keuntungan dan kerugian cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian dari ketiga cara perpindahan kalor. Yang pertama, perpindahan kalor melalui konduksi atau perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantara tersebut. Contoh kegiatannya adalah menyetrika pakaian. Keuntungan, pakaian akan mudah halus. Kerugiannya, logam pada setrika lebih cepat panas sehingga berbahaya jika tersentuh, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Cara pencegahannya adalah menjaga jarak dan lebih berhati-hati agar tidak terkena logam panas saat menyetrika. Konveksi.
Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Contoh kegiatan, proses merebus air. Keuntungannya, air akan cepat panas karena adanya aliran air panas dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Kerugiannya, uap air jika terkena kulit akan berbahaya dan air panas yang terkena kulit akan melepuh. Cara pencegahannya, panci harus ditutup dan menjaga jarak dengan panci panas. Selanjutnya, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh kegiatannya adalah menjemur pakaian. Keuntungannya, pakaian basah menjadi kering. Kerugiannya, jika terik matahari terkena kulit, maka kulit akan terasa terbakar. Cara pencegahannya, kita bisa menggunakan payung, topi, dan memakai tabir surya. Pola lantai tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tari daerah yang mengalami perubahan dengan cara diaransemen ulang sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai di dalamnya. Tari kreasi daerah disebut juga dengan tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini sering disebut tari modern karena terdapat berbagai gerakan yang bervariasi. Gerakan-gerakan tersebut dibuat oleh seorang koreografer yang bertugas menyusun gerakan-gerakan tari menjadi sebuah karya tari. Bentuk karya tari di Indonesia sangat bermacam-macam. Hal ini juga memengaruhi bentuk pola lantainya. Bentuk pola lantai antara tari satu dengan tari yang lainnya sangat berbeda. Pola lantai sangat mendukung penyajian suatu karya tari. Masih ingatkah kamu tentang pola lantai? Pola lantai merupakan garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau formasi beberapa penari. Pola lantai dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk berdasarkan pola garis lurus dan garis lengkung. Nah, demikian yang dapat Budila sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui email, WhatsApp, maupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.